Kita mulai ya. Bersama. Bentar. Belum di ini layarnya. Layarnya enggak. Layar nggak bisa ya, Dipo? Bisa, Pak. Ini nggak bisa, nggak mau nih. Bagikan, ya. Kalau layar dibuka, Dipo, mic-nya kok dibisukan ya? Halo? Nggak tahu, Pak. Dari sananya kali. Enggak, tadi bisa. Ya, nggak bisa layar ya. Terus selalu ke sini. Oh, ini. Iya, nggak bisa dibuka layarnya ini. Tadi belum. Belum. Udah nggak usah pakai layar ya. Pakein aja WA ya. Itu bisa. Soalnya nggak buka. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Sekali lagi bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian,
bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bisa. Doa pembukaan Penatua Haryawati. Terima kasih Bapak buat kesempatan kami beribadah pemuritan pada malam hari ini. Kami rindu dikuduskan, kami rindu dibentuk menjadi indah di hadapan Tuhan Yesus. Berikan kami kerinduan untuk terus diajar dan belajar, sehingga Tuhan Yesus boleh terus menolong kami menjadi murid-murid yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga percaya Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kami dan juga Tuhan Yesus sudah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Bersihin aja di mana. Di Alkitab. kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Yesus panggil saya, juga Dia panggil namamu. Ya. Ibu Kris tolong di-mute dulu ya, supaya suaranya nggak nyampur. Di-mute ya, oke. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Yesus panggil saya, juga Dia panggil namamu. Oh, bilanglah haleluya, oh bilanglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Yesus panggil saya, juga Dia panggil namamu. Bilanglah haleluya, oh bilanglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Yesus, ku jawab ya, ya, ya. Kita bersyukur dan panggil kita untuk menjadi murid-muridnya. Haleluya.
Kita akan berdoa buat firman Tuhan Yesus yang kita renungkan pada malam hari ini. Bapa di surga, kami selalu ingin bersyukur kepadamu karena Bapa Maha Baik, Tuhan Yesus Maha Mulia, Roh Kudus Maha Baik. Biarlah kami terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami rindu dalam pemuritan ini, kami membaca firman-Mu. Kami rindu merenungkan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberikan hikmat pada kami, memberikan telinga seorang murid, biar hati kami terbuka bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, bacaan kita dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Minta tolong Dipo untuk membacakannya. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Gimana Pak? Ulangin. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Malam hari ini kita mau merenungkan tentang kata koinonia. Ya. Tentang kata koinonia. Kata koinonia itu berasal dari bahasa Yunani yang kalau diterjemahkan artinya persekutuan. Persekutuan. Sayangnya persekutuan gereja sekarang udah jadi kata yang katanya kempes. Ya. Tidak seperti yang seharusnya. Bayangin kalau mobil kempes kan jalannya tidak baik. Kenapa? Karena kedengarannya di banyak gereja orang cuma datang, nyanyi, dengar firman, persembahan, pulang. Ya. Sebenarnya itu bukan koinonia yang sesungguhnya. Yang ideal memang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Mereka berkumpul di Yerusalem yang diceritakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai dengan 47. Jadi sebenarnya koinonia bukan sekedar kumpul, tetapi mereka melebur. Nah, wajah koinonia pada saat itu mereka melekat kepada firman Tuhan Yesus dan mereka selalu berdoa bersama-sama. Bisa diulangi ayat yang ke-42, Ibu Penatu Haryawati. Nanti ayat 44 sampai 45, Ibu Gembala. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, jadi koinonia itu artinya mereka sharing life together.
hidup yang dipakai sebagai hidup yang bareng, ya, apa yang mereka punya, mereka tidak mengatakan mereka punya sendiri, tetapi itu bisa dibagi bersama-sama. Waktu mereka juga waktu kebersamaan. Kesusahan mereka juga kesusahan bersama. Sukacita mereka juga sukacita bersama. Masalah mereka juga bisa dibagi satu dengan yang lain sehingga tidak terasa berat. Bukan cuma ketemu seminggu sekali, tapi mereka setiap hari ada di sana. Inilah gereja mula-mula yang dahsyat, yang luar biasa, ya, potret koinonia yang sejati, koinonia yang sejati. Dan itu yang Tuhan mau untuk kita hidupi hari ini. Apalagi kalau di Indonesia ini suasananya suasana yang gampang banget orang bisa terpecah satu dengan yang lain. Koinonia yang sejati adalah koinonia yang melekat pada firman dan doa bersama-sama. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan untuk berdoa. Koinonia yang benar adalah mereka yang selalu mulai dari kebersamaan di dalam firman dan dalam doa. Bukan di dalam gosip atau bukan dari hobi yang sama atau bukan dari acara-acara arisan dan lain-lain. Mereka bertekun artinya mereka disiplin. Ya, bukan mut-mutan. Kenapa? Karena tanpa firman, persekutuan kita akan menjadi satu geng atau kumpulan grup. Tanpa doa, persekutuan kita akan jadi klub yang sosial. Nah, kalau kita lihat juga sekarang persekutuan itu lebih cenderung kepada sosial, ya. Kalau koinonia akan bikin kita kenal kepada Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Ya, bahkan kita akan semakin menjauhi dosa di dalam kehidupan kita. Koinonia itu adalah tindakan ekstrim untuk memberi. Ayat 44 sampai 45, Ibu Gembala silakan baca. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, dan semua orang, semua yang berkumpul itu telah bersepakat untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, tetap bersatu, ya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya mereka suka berkorban untuk menolong sesama, ya, sehingga beban-beban mereka menjadi ringan. Dan dikatakan selalu ada orang yang menjual harta miliknya, ya, tentunya bukan rumah kali ya. Iya. Punya emas, punya apa, ya mereka rela dijual. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang membutuhkannya sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, zaman dulu mereka hanya perlu sesuai dengan keperluan mereka. Ya, kalau zaman sekarang bahaya juga ini. Ya. Ini bagian yang sangat penting dari koinonia adalah punyaku adalah punyamu. Ya, kalau kamu perlu gitu. Ya, jadi nggak ada yang merasa bebannya terlalu berat karena dipikul secara bersama-sama. Dikatakan mereka menjual tanah, mereka menjual rumah, ya, bukan karena disuruh sama rasul-rasul, tetapi mereka dengan sukarela, ya, dengan hati yang mau melebur satu dengan yang lain. Karena apa? Karena mereka melihat kemuliaan Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga,
yang membuat mereka bersuka cita. Mereka semua punya hati yang sangat mengasihi satu dengan yang lainnya. Harta yang Tuhan titipkan kepada mereka bisa dipakai untuk saluran berkat bagi orang-orang lain. Kemudian koinonia juga adalah sukacita yang menular. Artinya orang yang melakukan firman Tuhan itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa, ya, sehingga satu dengan yang lain tidak ada yang merasa susah, tetapi terus mereka bertekun, ya. Ayat 46 sampai 47, silakan Penatua Arum membacakannya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, inilah hasil dari persekutuan mereka itu, ya, yang bisa dilihat oleh masyarakat sekitarnya. Mereka bahagia bersama, mereka sukacita, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, sehingga banyak orang menyukai mereka, sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah-jumlah mereka. Ya, pada ayat berikutnya atau perikop berikutnya kita melihat bahwa Petrus berkhotbah dan satu kali khotbah 3.000 orang bertobat, luar biasa. Ya, jadi itulah sukacita dari orang yang berkumpul bersama-sama dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Ya, jadi koinonia itu adalah hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih baik. Ya, hubungan kita dengan sesama juga menjadi sangat baik. Ya. Hasil dari koinonia adalah sukacita ditambah dengan disukai semua orang, ditambah dengan gereja yang bertumbuh. Jadi kalau koinonia, maka gereja pasti bertumbuh, orang di sekitar menyukai mereka, dan ada sukacita dari sorga. Kenapa begitu? Karena zaman-zaman sekarang manusia lebih individualis. Mereka memikirkan diri sendiri saja. Dunia sangat kangen, dunia sangat rindu melihat komunitas yang benar-benar sayang tanpa pamrih. Waktu dunia melihat sekelompok orang-orang yang seperti itu, mereka menjadi kagum dan mereka juga menjadi pada akhirnya menjadi murid Tuhan Yesus. Koinonia itu sebenarnya strategi dalam penginjilan yang paling ampuh. Ya, mereka bukan percaya karena brosur, mereka tidak percaya karena penginjilan yang lain-lain. Mereka melihat betapa baiknya dan indahnya apabila saudara seiman diam dengan rukun. Ya, ayatnya di Mazmur 133 ayat 1. Silakan Penatua Hadi membacakannya. Mazmur 133 ayat pertama. Mazmur 133 ayat yang pertama, persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Amin. Ya, ini sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Bila dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, kita akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat berkenan kepada Tuhan Yesus dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Alangkah indahnya apabila saudara seiman ya hidup dalam rukun, kesanalah Tuhan akan kirimkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Nah, setelah kita baca tentang murid-murid Tuhan Yesus yang pertama pada waktu itu tentunya menjadi patron bagi kita,
Ya, kita belum bisa sampai ke sana, tapi kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita sehingga tambah hari kita tambah melakukan koinonia satu dengan yang lain, memperhatikan sehingga nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Kita mau kumpul-kumpul dengan mengasihi satu dengan yang lain. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Tentunya harus ada firman, harus ada doa yang terus-menerus dan Tuhan akan mengubahkan kita semua. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Tuhan Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jadi ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, pasti juga kita punya persekutuan yang baik dengan sesama kita, seorang dengan seorang. Sehingga terus ada persekutuan yang indah di antara kita semua, tentunya di dalam Tuhan Yesus. Syarat koinonia adalah hidup dalam terang. Artinya kita hidup di dalam terangnya Tuhan Yesus, melakukan firman Tuhan Yesus, bersekutu dengan Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus, maka kita akan dimampukan karena Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita untuk kita bisa mengerjakan hal-hal yang besar yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Ya. Kalau gereja tidak berkoinonia, maka dikatakan gereja itu akan menjadi gereja yang lumpuh sebelah, sehingga tidak bisa beraktivitas dengan baik, tidak bisa memuliakan Tuhan Yesus, dan mereka hanya hidup dari dirinya sendiri. Suatu ajakan buat kita hari ini, kita tidak cuma jadi orang yang hanya ke gereja, kita mau menjadi gereja. Ya, tubuh kita menjadi bait kudusnya Tuhan Yesus, sehingga ada persekutuan kita yang intim dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Biarlah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar Dia menolong kita, agar gereja kita menjadi gereja yang berkoinonia, sehingga tambah hari kita semakin mendekati kepada jemaat yang mula-mula, yang penuh dengan kasih Tuhan Yesus. Bagi manusia sepertinya mustahil, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau hari ini Roh Kudus mengajarkan kepada kita untuk berkoinonia, nah tentunya kita akan buka hati kita mulai melangkah lebih dekat lagi, lebih dalam lagi mengasihi Tuhan Yesus, sehingga pemuritan ini juga boleh menjadi berkat bagi persekutuan kita di Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus Purna 1. Kita percaya Roh Kudus pasti menuntun kita. Bapa, ampunilah kami kalau kami selama ini persekutuan kami cuma di luarnya saja. Ajar kami agar kami berkoinonia seperti jemaat mula-mula, melekat pada firman Tuhan Yesus, rela berbagi, dan penuh sukacita. Pakai gerejamu di Indonesia menjadi jawaban buat bangsa yang terpecah hari-hari ini. Satukan kami supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus kami ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Ya, saatnya kita bawa persembahan kita pada Tuhan Yesus, ya, supaya kita juga mengalami persekutuan kita dengan Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Persembahan yang benar adalah tubuh kita sendiri menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan Yesus dan yang sejati. Ya. Kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup ini
adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Yesus. Jangan sia-siakan waktu yang berarti. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Yesus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti berdaya lagi, ini sudah jadi oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, kita mau masuk dalam doa syafaat. Nanti Bapak Penatua Hadi berdoa buat ibadah minggu dan ibadah pemuda besok, biar semua boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan Yesus. Nanti Dipo mau berdoa buat pertemuan Bapak Ibu Gembala dengan Yayasan Sinar Kasih besok, supaya Tuhan nyatakan kehendak-Nya. Kemudian nanti Ibu Gembala berdoa penutup. Ya, silakan Bapak Penatua Hadi. Kami berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur betapa bahagianya kami, Bapa pelihara kami, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi dan seluruh isi alam semesta. Engkau Bapa Tuhan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Dan juga kami mengucap syukur Engkau mendengarkan setiap doa seru kami. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa-doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Untuk ibadah hari Sabtu besok pemuda sehati dan juga ibadah minggu di dalam nama Tuhan Yesus, biar semuanya terjadi dan diselenggarakan dari awal, pertengahan sampai akhirnya adalah dari Tuhan, untuk kemudian bagi Tuhan Yesus saja. Dan kami hadir, kami diubahkan, kami boleh hidup berbuah dan buah bagi kemuliaan Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh menyaksikan bahwa kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus sendiri, anak Bapa di sorga. Dan juga urapi setiap yang hadir ya Bapa, Engkau yang mendatangkan jemaat-Mu, jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan, yang merindukan Engkau. Dan juga kami boleh mendengar firman-Mu, kami disembuhkan, kami dipulihkan, dibersihkan. Dan firman-Mu berbuah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap peralatan yang dipakai. Engkau berkati atmosfernya, hadirat Tuhan saja yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak di surga, Tuhan Yesus yang berkudus. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Di ibadah pemuridan ini kami menyerahkan seluruhnya. Kami tidak punya apa-apa, semua milik Tuhan Yesus, termasuk yayasan YPTM, pendidikan tunas muda. Kiranya Tuhan yang akan berperkara untuk memperbaiki setiap hal yang kurang bagus di yayasan ini, sehingga akan lebih maju lagi,
untuk kedepannya, dan bisa bersinergi dengan GBI Hati Kudus. Yang berdoa untuk pertemuan Bapak Gembala, Bapak Ibu Gembala dengan Ibu Ati, dengan yayasan pada besok jam 10 pagi. Kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan di sana, dan juga apapun yang dibicarakan semuanya Tuhan pimpin. Tidak ada yang keluar dari rencana Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan Yesus bekerja dengan luar biasa bagi GBI Hati Kudus dan bagi YPTM. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus juga memberikan hikmat kepada Bapak Gembala dan juga Ibu Ati untuk bisa bersinergi satu dengan yang lain, bahkan memajukan GBI Hati Kudus maupun Yayasan Pendidikan Tunas Muda Sriwedari yang akan diadakan besok jam 10 pagi di Yayasan Gereja. Berdoa juga Pak untuk para pengurusnya, kiranya Tuhan juga berikan takut akan Tuhan Yesus, supaya tidak ada yang keluar dari jalannya Tuhan, tidak ada yang mempunyai kepentingannya masing-masing, semuanya diberikan kerendahan hati untuk bisa saling bergandengan tangan untuk memajukan GBI Hati Kudus dan Yayasan Pendidikan Tunas Muda Sriwedari. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak Tuhan pada acara besok, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah mengangkat namamu, meninggikan namamu, mengagungkan namamu. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga mengucap syukur kalau kami juga diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kami. Biar Kau menguduskan persembahan kami boleh berkenan di hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan semua yang hadir pada saat ini. Biar Engkau melawat setiap kami, Engkau berikan damai sejahtera sukacita ya Tuhan Yesus kepada setiap kami yang datang. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pemuritan pada saat ini. Biar pemuritan ini boleh berkenan di hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biar Kau terus memberikan pengurapan-Mu Tuhan. Kau memberikan pewajuan lebih-lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar namamu terus dimuliakan, namamu terus ditinggikan, diagungkan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala, biar kami semua sehat dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Berdoa juga buat keluarga Penatua Hadi Praganta, Ibu Haryawati dan keluarga, biar semua juga diberikan damai sejahtera, sukacita, kesehatan daripada-Mu. Berdoa juga buat keluarga Dipo dan Arum dan Ibu Sumarsi, biar mereka juga sehat dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Biar berdoa juga buat Ibu Penatua Krismiati dan keluarganya, biar Tuhan melawat mereka, supaya mereka juga mengenal kasih karunia keselamatan, sehat, biar Tuhan bertolong dia untuk terus berlatih, sehingga otot-ototnya menjadi kuat. Kami rindu dia bisa berjalan normal kembali, bisa beraktivitas kembali. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami berdoa selalu memohon kepada Tuhan Yesus sumber daripada kesembuhan pertolongan bagi kami semua. Terima kasih ya Aba ya Bapa, buat pemuritan pada malam hari ini. Banyak kekurangan kami ya Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus akan menyempurnakan sehingga berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Tuhan Yesus, berkenan di hadapan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, sebentar kalau kami beristirahat, kami percaya kami tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami terus diubahkan, semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin menghormati Bapa, semakin sungguh-sungguh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami hari ini makanan rezeki kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami menantikan berkat Bapa. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Raja semesta, kami berdoa. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom semuanya ya. Ya, kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. 5 hal tentang Tuhan Yesus yang ajaib, maha dahsyat. Tuhan Yesus maha mulia, Tuhan Yesus maha adil, Tuhan Yesus maha kasih, Tuhan Yesus maha baik, Tuhan Yesus juru selamat kita semua. Ya, shalom, shalom, shalom. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.